Ini tuh udah low temperatur sama low pressure liquid ya teman-teman. Oke, dia mengalir tuh ke evaporator ya. Nah, setelah tekanan dan temperatur sudah rendah ya, dia mengalir ke evaporator ya. Ini kan udah ngalir nih ke evaporator nih. Nanti dipanaskan oleh ruangan ya, oleh dalam ruangan sehingga terjadi evaporasi. Tadi kan. Oke, welcome back to my channel. Baik lagi di channel saya, channelnya Engineer TV, TV-nya para engineer semua. Nah, di kesempatan video kali ini saya mau jelasin tentang sistem refrigerasi pada mesin pendingin dan cara kerjanya, ya teman-teman ya. Nah, ini udah ada gambarnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Ini adalah sistem refrigerasi ya teman-teman ya. Oke, teman-teman sebelum masuk ke cara kerjanya, teman-teman harus mengetahui 4 komponen utama dalam sistem refrigerasi atau pendingin ya teman-teman ya. Nah, yang pertama adalah kompresor. Teman-teman lihat nih, kompresor, lihat kursor saya, kompresor. Yang kedua adalah kondensor ya. Yang ketiga ada katup ekspansi atau kapiler ya teman-teman. Yang terakhir adalah evaporator. Nah, oke teman-teman udah harus tahu dulu nih 4 komponen utamanya ya. Nah, setelah itu teman-teman udah mengetahui, sekarang kita bahas satu-satu nih, kita kupas ya. Mulai dari kompresor ya teman-teman nih. Nanti saya akan simulasikan juga ya teman-teman video ini. Oke, pertama dari kompresor. Nah, kompresor ini dia berfungsi sebagai menekan si refrigeran ya teman-teman ya, atau freon ya, dengan beban kerja kompresi ya teman-teman ya. Ya, yang dimana tekanan tinggi dan temperatur tinggi, kemudian dia mengalir ke discharge ya, dia mengalir ke discharge line ya, discharge line kondensor teman-teman ya. Teman-teman lihat nih alur simulasinya. Oke, teman-teman lihat nih. Nah, ini masih berupa gas ya teman-teman. Jadi ini temperatur tinggi ya, sama temperatur gas yang tinggi teman-teman. Jadi high temperatur sama high pressure gas ya. Nah, setelah dia mengalir ke discharge line-nya si kondensor ya. Nah, kondensor itu kan dia berfungsi sebagai melepaskan kalor. Nah, teman-teman lihat deh, fan-nya mengalir nih, berputar maksud saya, melepaskan kalor dengan cara kondensasi ya, dengan dari udara luar teman-teman. Yaitu perubahan dari gas ke liquid teman-teman. Nah, kemudian dari liquid line nih ya, dia menuju katup ekspansi. Teman-teman lihat nih alurnya ya, menuju katup ekspansi. Nah, di sini tuh masih tekanan tinggi teman-teman ya. Nah, teman-teman lihat, jadi di sini ini masih high temperatur sama high pressure liquid, teman-teman. Jadi temperatur tinggi, liquidnya juga masih tinggi, teman. Kondensor liquid tadi dia mengalir ke katup ekspansi ya, teman-teman, yaitu menurunkan tekanan refrigeran ya, teman-teman. Sehingga tekanan yang tadi tinggi dan temperatur tinggi ya, teman-teman, tidak tinggi jadi rendah lagi ya, teman-teman. Jadi dia mengatur tuh, teman-teman ya. Nah, teman-teman lihat ini nih udah rendah nih, teman-teman ya. Udah beda warna teman-teman lihat ya. Ini tuh udah low temperatur sama low pressure liquid ya teman-teman. Oke, dia mengalir tuh ke evaporator ya. Nah, setelah tekanan dan temperatur sudah rendah ya, dia mengalir ke evaporator ya. Ini kan udah ngalir nih ke evaporator nih. Nanti dipanaskan oleh ruangan ya, oleh dalam ruangan sehingga terjadi evaporasi. Tadi kan fan baling-balingnya, blowernya running tuh. Sehingga terjadi evaporasi, yaitu terjadi perubahan liquid teman-teman ya, yang menjadi gas ya. Nah, dari ini setelah itu kan gas yang telah menyerap panas ya akan menuju ke suction kompresor. Jadi menuju ke suction kompresor nih ya. Teman-teman lihat tuh alirannya tuh. Seret. Nah, ya. Nah, setelah itu kemudian akan dikompresi oleh kompresor. Nah, ini dikompres terus tuh kompresornya. Dan akan bekerja secara terus-menerus seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi siklusnya itu seperti itu terus teman-teman. Jadi dari kompresor ini masih berupa gas teman-teman. Jadi high temperatur sama high pressure gasnya. Nah, di si kondensor ini nanti jadi high temperatur sama high pressure liquid ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih gambar di sebelah sini teman-teman. Ini adalah keterangan ya teman-teman. Jadi ada warna merah tua sama merah muda ya teman-teman. Kemudian di sini yang dari kata ekspansi berupa liquid ya teman-teman. Oke, nah jadi kesimpulannya itu apa sih? Nah kesimpulannya itu si kondensor itu ya teman-teman, ini kondensor dia melepaskan kalor panas ya, sedangkan si evaporator itu dia menyerap kalor ya. Oke teman-teman, nah kurang lebih seperti itulah teman-teman ya. Jadi saya jelasin secara simpel aja, dan ada ingin pertanyaan teman-teman tinggal tulis di kolom komentar, nanti saya akan jawab. Oke teman-teman, bantu channel ini agar semakin berkembang dengan cara subscribe ya teman-teman ya, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sekian dari video ini, salam engineer.